Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, mahasiswa Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Informatika kelas 1E. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang menganalisis Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Komponen sistem komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Komponen sistem komputer pada Google. Menurut saya, Google menggunakan software atau perangkat lunak Linux, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU (General Public License). Hal ini berarti Linux telah didistribusikan dengan source code. Ketersediaan dari akses kode sumber ini akan memungkinkan para pengguna untuk memodifikasi sistem operasi ini yang kemudian dapat Anda gunakan dan didistribusikan kembali secara bebas. Perbedaan yang paling utama antara sistem operasi lain dengan sistem operasi Linux terletak pada kernel Linux, serta komponen-komponen yang menyusunnya yang dapat Anda akses secara bebas dan terbuka. Jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki ukuran paling besar di antara jenis komputer lainnya. Ukurannya yang begitu besar sebanding dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut terbukti dengan komputer super merupakan komputer yang memiliki kapasitas terbesar dan memproses atau mengolah data daripada komputer yang lain saat ini, terutama dalam proses perhitungan data. Komputer super biasanya banyak digunakan untuk mengerjakan perhitungan yang intensif, seperti perkiraan cuaca, riset iklim, peledakan nuklir, dan analisis skrip. Oleh karenanya komputer ini banyak digunakan di kalangan militer dan sains. Yang kedua yaitu mainframe. Mainframe adalah komputer yang mempunyai ukuran jauh lebih besar daripada komputer mini. Dengan ukurannya yang besar tersebut, komputer mainframe mampu memproses atau mengolah data dan aplikasi yang besar, mampu melayani ratusan pengguna dalam waktu yang bersamaan dengan optimal. Komputer mainframe pada umumnya banyak digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti riset penelitian, transaksi finansial, dan sensus. Keunggulan komputer mainframe selain mampu mengolah data dan aplikasi yang besar adalah komputer mainframe memiliki kecepatan pengolahan data yang tinggi.
kompatibel dengan jenis aplikasi apapun dan memiliki ketangguhan. Yang ketiga yaitu mini komputer. Mini komputer adalah bentuk mini dari mainframe. Bedanya kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, sedangkan mini komputer lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Yang keempat yaitu personal komputer. Personal komputer adalah komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Komputer jenis ini biasa diletakkan di atas meja. Untuk perangkat yang biasa diletakkan di atas meja adalah monitor, mouse, dan keyboard. Sementara CPU diletakkan di bawah meja, namun terkadang semua perangkat diletakkan di atas meja. Jenis komputer ini untuk CPU dengan monitornya terpisah. Jenis komputer yang digunakan Google. Menurut saya jenis komputer yang digunakan oleh Google adalah mainframe, karena mainframe mampu memproses atau mengolah data dan aplikasi yang besar, dan mampu melayani ratusan pengguna dalam waktu yang bersamaan dengan optimal. Kecepatan kerja yang dimiliki mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik. Karena kalau superkomputer biasanya digunakan untuk perhitungan yang intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, dan simulasi peledakan nuklir. Oleh karena itu, superkomputer biasanya digunakan oleh kalangan militer, sains, dan NASA. Kategori sistem komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem single user. Sistem single user mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu sistem multitasking. Sistem ini menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya. Sistem mainframe yang besar mampu mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu sistem server jaringan. Server ini menyediakan layanan file, layanan print, layanan basis data untuk klien. Server juga bisa menyediakan berbagai layanan eksekusi program untuk klien, termasuk mendukung startup sistem klien, terutama pada jaringan dengan klien yang kecil. Yang keempat yaitu sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Sistem waktu nyata dibutuhkan untuk aplikasi di mana satu atau lebih program untuk mengukur atau mengendalikan perangkat I/O dan merespon di dalam mengendalikan waktu spesifik. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengendalikan roket pada penerbangan luar angkasa atau mengukur waktu data yang sensitif seperti pengukuran temperatur secara berkala pada reaktor nuklir. Yang kelima yaitu sistem kendali embedded. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan seperti automobile atau oven microwave. Perangkat lunak ini biasanya disediakan di dalam ROM. Yang keenam yaitu sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengolahan didistribusikan antara komputer dalam penjaringan. Kategori sistem komputer yang digunakan oleh Google. Menurut saya, sistem komputer yang digunakan oleh Google adalah multitasking, karena sistem ini menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya. Sistem mainframe yang besar mampu mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.